Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Oktavia Indrati selaku dosen pengampu mata kuliah Praformulasi Sediaan Obat kelas A dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stabilitas obat dan reaksi-reaksi kerusakan atau degradasi obat yang dilandaskan dengan referensi buku Martinez Physical Pharmacy. Sebelumnya, di sini saya izin memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu ada Tiara Puspitasari, Renaldi Nursyifa Muharram, Anela Hersafawas, Hanafi Trissusilo Aji, Yesi Taftiana Kusuma Ardani, dan yang terakhir saya sendiri, Sintia Rahma Kautsari. Selanjutnya, yang pertama, saya akan membacakan tujuan dari presentasi kelompok kami pada kali ini, yaitu yang pertama, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat. Yang kedua, mengidentifikasikan reaksi-reaksi degradasi obat. Dan yang terakhir, menjelaskan implikasi stabilitas obat terhadap formulasi dan penyimpanan. Jadi kita mulai dari pengertian stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu obat untuk mempertahankan sifat fisikokimia, mikrobiologi, dan terapeutiknya dalam batas yang ditentukan selama periode penyimpanan tertentu dan dalam kondisi lingkungan tertentu, seperti suhu, kelembapan, dan pencahayaan. Stabilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa obat tetap efektif, aman, dan berkualitas hingga tanggal kadaluarsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat meliputi formulasi, jenis kemasan, cara penyimpanan, serta exposure terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Dengan stabilitas yang baik, obat dapat memberikan manfaat terapeutik sesuai dengan yang diharapkan tanpa menimbulkan risiko. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat yaitu yang pertama suhu, kedua kelembapan, ketiga cahaya, keempat pH, kelima oksigen, dan yang keenam jenis kemasan. Lalu selanjutnya ada reaksi-reaksi degradasi obat. Yang pertama ada hidrolisis, yaitu pemutusan ikatan kimia akibat air, contohnya seperti ester dan amida. Lalu yang kedua ada oksidasi, yaitu reaksi dengan oksigen atmosfer yang biasanya melibatkan radikal bebas, contohnya seperti asam askorbat yang menghasilkan dihidroaskorbat. Lalu yang ketiga ada fotodegradasi, yaitu dihasilkan oleh paparan cahaya seperti UV atau visible, contohnya seperti vitamin dan antibiotik tertentu. Lalu selanjutnya ada isomerasi, yaitu perubahan konfigurasi molekul yang dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya, contohnya seperti konversi adrenalin menjadi bentuk inaktif melalui perubahan konfigurasi molekul. Lalu yang selanjutnya ada polimerasi, yaitu penggabungan molekul menjadi produk polimerik. Contohnya seperti degradasi obat ampicillin yang dapat mengalami polimerasi membentuk senyawa oligomerik saat larutan penyimpanannya terlalu lama. Lalu yang terakhir ada deaminasi dan dekarboksilasi, yaitu reaksi spesifik pada senyawa protein atau peptida. Contohnya seperti deaminasi pada insulin yang dapat mengurangi stabilitas dan efektivitasnya, atau dekarboksilasi pada asam amino tertentu di protein terapeutik. Selanjutnya, pengaruh stabilitas terhadap formulasi. Pemilihan efisien yang tepat, penggunaan penstabil seperti antioksidan atau buffer, penyimpanan dalam suhu, kelembapan, dan cahaya terkendali, desain kemasan melindungi produk. Selanjutnya, studi stabilitas. Studi stabilitas dipercepat oleh accelerated stability testing, prediksi umur simpan, shelf life, pengukuran kinetika degradasi, atau orde 0, orde 1. Kesimpulannya yaitu, stabilitas obat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, kelembapan, cahaya, pH, oksigen, dan jenis kemasan. Faktor-faktor ini dapat memicu reaksi degradasi seperti hidrolisis, oksidasi, fotodegradasi, isomerisasi, polimerisasi, serta deaminasi dan dekarboksilasi yang dapat menurunkan efektivitas dan keamanan obat. Untuk itu diperlukan formasi yang tepat, penggunaan penstabil, serta kontrol kondisi penyimpanan dan desain kemasan guna memastikan kualitas obat tetap terjaga selama masa simpannya. Studi stabilitas juga penting untuk memprediksi umur simpan dan memahami kinetika degradasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.